Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Mahdaleni, NPM 2371013, mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro, mempresentasikan tugas pada mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah pada Prodi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh dosen yang pertama Bapak Dr. Denny Edi Widodo SEMM dan Dr. Ekonomi Febrianto SEMM. Adapun topik perkuliahan yang akan saya presentasikan ada 4 topik. Yang pertama, model keseimbangan CAPM APT. Yang kedua, aspek perilaku dalam investasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja portofolio. Dan yang keempat, metodologi studi peristiwa. Yang pertama yaitu model-model keseimbangan. Ada 2 model keseimbangan. Yang pertama, Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Yang kedua, Arbitrage Pricing Theory atau APT. CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah sebuah model dalam keuangan yang digunakan untuk memperkirakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset keuangan tertentu, seperti saham atau obligasi, berdasarkan risiko sistematis atau risiko pasar. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa investor akan memerlukan pengembalian yang lebih tinggi untuk berinvestasi dalam aset yang lebih berisiko. Seperti halnya CAPM, APT menggambarkan hubungan antara risiko dan ekspektasi imbal hasil, tetapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. Arbitrase dilakukan sampai harga yang terjadi sama untuk semua aset yang mempunyai risiko yang sama, mengikuti hukum the law of one price. Dalam CAPM, investor berusaha memaksimumkan kepuasannya. Kedua, jika CAPM sampai pada kesimpulan bahwa faktor pasar mempengaruhi tingkat keuntungan yang diharapkan, APT sampai pada kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan yang diharapkan untuk suatu aset. Selanjutnya yakni aspek perilaku dalam investasi. Aspek perilaku dalam investasi adalah perilaku investor yang mempengaruhi keputusan investasi mereka. Perilaku ini bisa menyimpang dari logika dan alasan. Ada beberapa aspek perilaku dalam investasi, di antaranya yang pertama, overconfidence, artinya perilaku investor yang terlalu percaya diri dan meremehkan risiko. Investor ini mungkin memegang portofolio yang lebih berisiko. Yang kedua, herding bias, atau perilaku investor yang meniru perilaku investor lain dalam membuat keputusan investasi. Selanjutnya yaitu loss aversion, yaitu perilaku investor yang cenderung mempertahankan investasinya jika harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Lalu yang terakhir, bias emosional, yaitu perilaku investor yang menitik beratkan pada perasaan dan spontanitas daripada fakta. Berikutnya yakni evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio adalah proses untuk menilai apakah portofolio investasi yang dimiliki telah memberikan hasil yang baik. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kinerja portofolio dengan beberapa tolak ukur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja portofolio antara lain adalah tingkat risiko, periode waktu, patokan yang digunakan, dan tujuan investasi. Evaluasi kinerja portofolio juga biasanya dilakukan secara berkala, misalnya setiap kuartal atau setiap tahun.
Yang terakhir yaitu metodologi studi peristiwa atau event study. Metodologi studi peristiwa adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis dampak peristiwa penting terhadap perusahaan atau negara. Metodologi ini berasal dari bidang ekonomi dan keuangan, namun juga digunakan dalam bidang bisnis dan pemasaran. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan dalam metode studi peristiwa. Yang pertama, memprediksi pengembalian saham normal perusahaan yang terdampak peristiwa. Yang kedua, mengurangi pengembalian normal dari pengembalian aktual untuk mendapatkan pengembalian abnormal. Yang ketiga, membandingkan laba saham dengan laba normal atau rata-rata. Yang keempat, mempelajari korelasi saham perusahaan dengan acuan dasar. Yang kelima, menganalisis hari-hari berturut-turut untuk memahami bagaimana suatu peristiwa mempengaruhi saham. Demikian 4 topik materi perkuliahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.